Dari Jambi kita bergeser ke Kudus pemirsa. Mantan karyawan yang bekerja sebagai teknisi sebuah toko handphone di Kudus, Jawa Tengah ditangkap jajaran Satreskrim Polres setempat. Tersangka ini diduga mencuri HP merek iPhone sebanyak 31 unit di konter HP tempat ia bekerja dulu. Kerugian pemilik toko ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ya, dalam aksinya pelaku ini masuk ke dalam toko tempatnya bekerja dulu ya dengan kunci ganda yang masih ia miliki. Nah, setelah berhasil membuka pintu dan berangkas, pelaku mengambil 31 unit handphone merek iPhone ya, berbagai seri, dan bahkan sempat meriset sistem CCTV untuk menghilangkan jejak. Kejadian tersebut pertama kali diketahui saat karyawan membuka toko. Dari situ salah satu pelayan mendapati berangkas tempat penyimpanan barang dagangan dalam keadaan terbuka. Dan puluhan unit ponsel senilai ratusan juta rupiah tersebut raib. Ya, kita ajak Anda memperbarui kasus ini. Sudah terhubung dengan AKP Danail Arifin, Kasat Reskrim Polres Kudus. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi, Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Danail, bisa dijelaskan perkembangan kasus ini setelah tertangkap, kemudian apalagi yang akan dilakukan? Baik, terima kasih Mas Philip dan Mbak Putri serta seluruh masyarakat Indonesia. Dapat kami jelaskan bahwa kami Kesatuan Satreskrim Polres Kudus sudah berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan, yang mana yang menjadi korban adalah sebuah toko iPhone yang ada di salah satu wilayah di Kabupaten Kudus. Nah, dari rangkaian penyelidikan kita sudah berhasil mengamankan satu pelaku, yang mana pelaku merupakan mantan karyawan dari toko tersebut. Nah, dia mantan teknisi. Kita amankan di daerah Bogor, Jawa Barat dengan barang bukti sejumlah 30 unit iPhone. Jadi yang bersangkutan sempat melarikan diri selama 3 hari di wilayah Bogor, Jawa Barat. Nah, untuk selanjutnya yang bersangkutan kita lakukan pemeriksaan di Polres Kudus. Tentu saja mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kita kenakan pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Demikian, Mbak Putri. Baik Pak Kasat, kami juga penasaran bagaimana kronologis awal dari pihak kepolisian hingga akhirnya berhasil mencurigai ini mantan karyawan pemilik toko, Pak. Baik, Mas Philip. Jadi dari serangkaian penyelidikan selama 3 hari kita lakukan penyelidikan secara mendalam karena dari olah TKP kita mendapati hal-hal yang tidak wajar, yang mana kunci toko tidak dalam kondisi rusak, kemudian berangkas juga tidak dalam kondisi rusak. Nah, ini kami menduga pasti ada unsur dari karyawan internal maupun mungkin mantan karyawan yang sudah mengenal dalam dari toko tersebut. Nah, dari rangkaian penyelidikan kita berhasil mendapatkan petunjuk terkait adanya satu karyawan yang sudah keluar, seorang teknisi yang mana dia paham cara meriset CCTV, kemudian dia tahu karena pernah dimintai tolong untuk membuka berangkas, jadi dia tahu PIN nomor sandi yang dipakai untuk membuka berangkas tersebut. Nah, dari situ kita lakukan penyelidikan terkait data semua karyawan. Nah, kita dapati bahwa ada kecurigaan pelaku ini adalah mantan teknisi dari toko tersebut sendiri. Kemudian kita kejar sampai ke daerah asalnya. Nah, kita dapat informasi yang bersangkutan bahwa baru pulang dengan membawa sebuah tas yang berisi dua buah kotakan kardus. Nah, dari situ kita semakin yakin, kemudian kita kejar dia sampai ke Bogor, dan alhamdulillah
kita dapat amankan yang bersangkutan di rumahnya tanpa perlawanan dengan 30 iPhone yang masih ada pada dirinya. Demikian. Baik, Pak Kasat, dari 31 ini tadi Anda sampaikan barang bukti yang diamankannya ada 30. Satu handphone ini kemana Pak? Apakah sudah terjual atau apakah ini aksi pertama atau sudah sering melakukan aksi tersebut? Baik, dari pengakuan tersangka bahwa selama perjalanan dia sempat menjual secara COD di daerah Semarang satu buah handphone. Dia berhasil menjual dengan harga 7 juta. Kemudian uang tersebut dia pakai untuk melarikan diri ke Bogor. Demikian. Untuk pelaku ini baru pertama kali melakukan kejahatannya. Jadi memang dia bukan seorang residivis. Baik Pak Kasat, mungkin Demikian. bisa dijelaskan juga ini pelaku ini jumlahnya hanya satu orang atau juga ada pelaku-pelaku lain yang ikut membantu melancarkan aksinya, dan juga ancaman untuk hukuman bagi para pelaku seperti apa? Baik, jadi pelaku ini dalam menjalankan aksinya dia sendirian, tidak ada hasil penyelidikan kami belum mendapatkan petunjuk terkait adanya keterlibatan baik dari karyawan maupun juga mantan karyawan ataupun orang-orang lain yang bekerjasama dengan dia. Jadi dia pelaku tunggal. Kemudian perbuatan pelaku ini kita kenakan pasal 363 KUH pidana, tentunya dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Demikian, Mas Philip. Baik, terima kasih banyak informasinya Pak Kasat Reskrim Polres Kudus AKP Danail Arifin sudah bergabung memberikan penjelasan di Apa Kabar Indonesia pagi. Selamat bertugas kembali Pak Kasat. Baik, terima kasih Pak Kasat. Terima kasih.